Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini, ya, yang berada di pusat untuk memimpin pertemuan dengan Menteri Kominfo. Dan hari ini jadwalnya memang tepat jam 2. Menteri Kominfo akan hadir bersama-sama dengan kita. Beliau akan memberikan sambutan sekaligus beberapa arahan dan kita akan melakukan tanya jawab dengan beliau. Seperti itu. Oleh karena itu kita menunggu terhubung dengan Kementerian Kominfo. Ya, baik. Nampak kita sudah terhubung. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Prof. Widodo. Selamat siang, Baik. pimpinan sidang. Baik. Baik, perkenalkan saya Mahmud. Sementara ini masih menjabat PLT Ketua Umum JEMSI karena belum berlangsung pemilihan Munas di tempat ini. Kita sementara masih membahas terkait dengan anggaran dasar rumah tangga. Baik, pada kesempatan ini kami ucapkan selamat datang kepada Pak Profesor Widodo yang atas nama Menteri Kominfo bisa hadir bersama kita di tempat ini. Oleh karena itu, dengan tidak membuang waktu dan kesempatan, kami memberikan waktu ini kepada Pak Prof. Widodo atas nama Menteri untuk bisa bersama-sama dengan kami dan membuka acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Mahmud, ya. Betul sekali. JMSI dan jajaran pengurus seluruh Indonesia yang mengatakan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya. Sungguh ini menjadi kebahagiaan kita semuanya, kita bisa bersilaturahim meskipun dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dan semangat kita, khususnya teman-teman jaringan media cyber Indonesia yang saat ini sedang mengadakan musyawarah nasional yang ke-1. Mudah-mudahan ini menjadi awalan penting untuk kita laksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Izinkan saya atas nama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, saya di sini sebagai Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, nama saya Widodo Muktio, ya, ingin menyampaikan beberapa pesan yang disampaikan oleh Pak Menteri melalui saya. Yang pertama adalah tentu kami mengapresiasi, mengucapkan selamat kepada teman-teman JMSI yang sudah berhasil berkumpul dan membuat satu organisasi yang saya kira ini organisasi menjadi sangat penting, di mana saat ini kita berada dalam satu dunia yang berubah, yaitu dunia virtual, dunia digital, yang tentu saja akan banyak sekali tantangan-tantangan dan tentu buat pemerintah ini menjadi mitra kita untuk sama-sama menegakkan pilar demokrasi, yaitu bagaimana kebebasan kita berpendapat di dalam media, khususnya media cyber ini menjadi tantangan baru, karena bagaimanapun juga di era saat ini kita mengalami transformasi digital, dan punya banyak peluang sekaligus harapan, tetapi juga sekaligus harus ditata betul, jangan sampai nanti apa yang sering dikatakan oleh banyak ahli, di tengah COVID-19 ini ada satu fenomena di bidang informasi komunikasi, yaitu infodemik, di mana kebanyakan informasi yang akhirnya menjadi kita seringkali bingung mana informasi yang menjadi harus kita telan, kita makan, atau mana informasi yang ini kita abaikan. Di tengah era digitalisasi ini kita menjadi masyarakat yang bisa memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi informasi secara mandiri. Oleh sebab itulah maka kalau ditanya ada berapa anggota JMSI ini, barangkali ya siapapun bisa masuk di situ. Karena sangat mudahnya menjadi organisasi yang terbuka profesi ini. Oleh sebab itu ini yang saya kira menjadi perspektif penting. Nah, mumpung hari ini mengadakan musyawarah nasional yang pertama, saya ingin mencoba memulai dari pandangan adanya implikasi dari COVID-19 ini, yaitu implikasi yang pertama adalah
adanya gaya hidup yang baru. Sekarang ini kita new lifestyle, di mana kita bisa di rumah saja tetapi bisa bekerja apapun juga. Ini satu tantangan, bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Dan yang kedua juga sekarang ini kita berada pada situasi di mana kebutuhan dasar kita itu menjadi penting. Kita ingin keamanan, keselamatan, jiwa dan raga kita, sehingga kita betul-betul ekstra hati-hati untuk memenuhinya dari rumah ataupun kalau keluar harus menggunakan protokol kesehatan. Yang ketiga juga fenomena menjadi go virtual, jadi meningkatnya penggunaan teknologi digital sebagai medium dalam menjalankan aktivitas baik bekerja, bertransaksi maupun bersosialisasi. Tentu anggota CMSI ini menjadi sangat berperan penting. Termasuk yang keempat tentu saja melahirkan apa yang disebut dengan empati sosial, social empatik ya. Jadi kita sekarang kelihatan kegotong royongan kita dengan adanya musuh bersama COVID-19 ini. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, Kominfo pun juga sekarang ini berusaha sangat keras untuk bisa membantu bersama-sama dengan masyarakat, dengan semua stakeholder, karena kami juga meyakini bahwa frekuensi Wi-Fi ini menjadi kebutuhan pokok, mengalahkan makan minum bahkan. Kalau makan minum waktu puasa Ramadan dulu kita masih bisa bertahan sehari penuh, tapi kalau tidak menggunakan frekuensi, barangkali sehari penuh kita mungkin akan kesulitan. Nah, inilah kebutuhan dasar kita, sekarang ini adalah kebutuhan yang berbasis pada Wi-Fi, yang berbasis pada frekuensi. Nah, ada beberapa penelitian yang memang menunjukkan ketergantungan masyarakat kepada dunia media, baik media mainstream maupun media sosial, itu mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, inilah yang sebetulnya menjadi tantangan kita. Jangan sampai di tengah euforia semangat untuk mencari informasi melalui media, kita mengabaikan kualitas. Kita mengabaikan mutu dari produk yang kita hasilkan. Terutama pada media cyber ini, media virtual ini. Sebab bagaimanapun juga masyarakat membutuhkan informasi yang bermutu. Informasi yang diolah berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik yang baik. Nah, oleh sebab itulah saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mari kita bangun peradaban baru kita di Indonesia itu dengan sama-sama meningkatkan mutu. Di catatan Dewan Pers dari puluhan ribu, bahkan disebut 40 ribuan media cyber yang sudah terdaftar di Dewan Pers itu sebanyak 607 media. Ini nanti mohon dikonfirmasi juga. Day by day ini kan tumbuh terus. Tapi poinnya adalah bagaimana kita menjaga keberlangsungan, sustainability-nya, menghadapi makin tumbuh berkembangnya media cyber, media virtual yang tentu saja ini harus teman-teman dari CMSI bertanggung jawab untuk membangun kualitas itu. Termasuk juga bagaimana kita mengisi media yang dimiliki oleh teman-teman semuanya agar supaya ini semua nanti cerminan dari peradaban bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini akan dilihat peradabannya, salah satunya di era COVID ini adalah bagaimana komunikasi virtual kita. Komunikasi lewat online kita. Ini betul-betul akan menjadi karakter, akan menjadi bagian dari kita berbangsa, bernegara, dan bangga dengan itu. Jangan sampai kita kemudian di tengah kebebasan ini mengabaikan kualitas terhadap pesan yang kita buat, sehingga konten kreator dari masing-masing pemilik media akan diuji betul kualitasnya. Nah, itulah bagian penting yang juga saya kira kita nanti akan bersama-sama. Tentu memang ini membutuhkan edukasi, membutuhkan pembelajaran kita. Di tengah sekali lagi memang semua kita sekarang ini berhadapan pada situasi yang sulit. Bisnis apapun saat ini sulit, dan saya yakin juga teman-teman di media cyber ini juga mengalami kesulitan di dalam menjaga kesinambungan, keberlangsungan bisnis online ini. Nah, itulah yang menjadi catatan penting, dan kualitas media cyber yang seringkali berpacu pada kecepatan saja, ini seringkali punya implikasi yang macam-macam. Yang penting cepat memang, tetapi cepat yang bermutu itu yang jauh lebih penting. Jangan sampai hanya cepat saja, tetapi kemudian kualitasnya menjadi
dinomor sekiankan. Apalagi fenomena-fenomena di dalam media cyber ini banyak sekali. Misalkan kalau di dalam media mainstream, TV, radio, terutama media cetak, itu ada hak jawab, ada pelurusan berita. Tetapi kalau media cyber sekali sudah muncul dan itu nggak cocok, salah misalkan, itu agak sulit dimengerti bahwa ini sudah saya betulkan, tapi sudah muncul dulu karena kecepatannya yang dikejar. Jadi kualitas terkait dengan kecepatan dan mutu ini menjadi catatan kita semuanya. Kami juga di pemerintah ini di samping bersama-sama membangun komunikasi publik yang sebaik-baiknya, ternyata masyarakat kita itu juga di dalam media sosial masih banyak yang iseng, banyak yang seringkali tidak sadar bahwa membuat berita-berita yang tidak berkualitas, yang menyesatkan, yang bohong, itu mengganggu khasanah ekosistem virtual kita. Sampai hari ini, itu sudah ada 893 hoax. Ini terkait dengan corona, belum yang lain-lain. Jadi ada satu fenomena di dalam masyarakat, dan ini saya kira tanggung jawab kita semuanya, termasuk CMSI nanti bagaimana memberikan sosialisasi agar supaya masyarakat dalam menjadi pelaku media cyber ini mengedepankan mutu, mengedepankan akurasi dan informasi secara baik, supaya medianya juga menjadi trust, menjadi dipercaya oleh publik. Jangan sampai kita sekedar bahkan buat itu juga punya dimensi yang nuansanya hanya merepotkan, menjadi infodemik tadi, supaya kita nanti tidak disebut sebagai masyarakat yang kena tsunami informasi. Ya, tsunami informasi ini terminologi yang lebih nampak lagi, karena memang kalau kita nggak hati-hati kita bisa digulung informasi-informasi yang bertebaran dan sulit dipertanggungjawabkan. Ini tantangan yang mudah-mudahan dari teman-teman di CMSI juga bisa punya perhatian penuh. Tetapi bagaimanapun juga, di tengah COVID ini musuh kita hanya satu, yaitu coronavirus 19 ini. Mari kita segera keluar dari itu, dan kerja kita, pemerintah bersama-sama stakeholder, kami mengedepankan pendekatan pentahelik. Ya. Jadi pendekatan yang semua komponen masyarakat. Kalau hanya pemerintah saja tidak mungkin masalah ini bisa segera selesai. Oleh sebab itu, kami berharap nanti CMSI bisa bersama-sama berkolaborasi, memberikan edukasi, memberikan pencerahan, enlightening, ya, supaya masyarakat kita juga tahu bahwa apa yang sudah kita kerjakan dan bagaimana ke depan kita mengerjakan tanpa mengurangi nilai bisnis, tanpa mengurangi nilai ekonominya. Sehingga kalau dalam konteks jurnalistik itu ada proses komodifikasi informasi. Jadi informasi menjadi sebuah komoditas yang diharapkan masyarakat untuk bisa membantu pengembangan organisasinya. Saya ingin yang terakhir ini menyampaikan arahan Bapak Presiden waktu Hari Pers Nasional. Masyarakat yang sehat adalah masyarakat yang mendapatkan informasi yang sehat dan baik. Ini kata beliau. Informasi yang baik membutuhkan jurnalisme yang baik dan ekosistem yang baik. Jadi di dalam era saat ini yang namanya informasi yang sehat dan baik ini dambaan kita semuanya. Bukan berarti kalau sehat dan baik itu tidak laku, tapi justru ini menyangkut pada kualitas dan selera masyarakat ke depan yang makin beradab. Jangan sampai kita masuk dalam ranah-ranah yang justru akan mengganggu cohesiveness sosial, kekerabatan masyarakat itu. Ini saya kira menjadi catatan kita, di samping tentu saja secara regulasi kita juga sudah diatur dalam berbagai undang-undang. Salah satunya misalkan Undang-Undang ITE yang punya panduan kita semuanya agar supaya kita tidak terjebak pada situasi-situasi yang tidak menguntungkan buat bangsa kita ini. Nah, kolaborasi yang lain yang juga penting adalah koeksistensi antara media mainstream dengan media online. Saya kira semuanya berbasis pada jualan jasa informasi, jualan jasa komunikasi, tapi bagaimana saling menguatkan media mainstream dengan media sosial yang ada ini. Ini diskusi yang panjang dan teman-teman dari dunia mainstream beberapa kali juga mengajak kita diskusi untuk bagaimana memberi khasanah dunia mainstream dengan dunia virtual, maksudnya virtual itu betul-betul saling menguatkan. Jangan sampai nanti masyarakat akhirnya percayanya hanya di dalam
dunia mainstream, media mainstream. Kita berharap semua media yang ada dalam anggota CMSI ini menjadi sama-sama untuk menjaga mutu. Demikian Pak Mahmud yang dapat saya sampaikan mewakili Menkominfo yang pada hari ini tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekali lagi selamat buat teman-teman semuanya. Kami sangat mengapresiasi, ini tantangan baru, ini betul-betul menunjukkan Indonesia harus melahirkan para pelaku media cyber yang berkualitas, yang mengedepankan peradaban. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prof. Widodo, teman-teman kayaknya ingin Bapak bisa ada sedikit bertahan. Mereka ingin ada interaksi di antara Pak Widodo juga dengan teman-teman yang lainnya. Siap. Namun saya memberikan sebuah gambaran bahwa dari 40.000 media, sebagaimana yang sudah disampaikan juga oleh Kominfo, ada 607 media yang sudah terdaftar. Dan ini adalah tugas kita. JMC akan memberikan sebuah pencerahan bagaimana tugasnya adalah menghantar media ini menjadi media yang profesional. Pertama. Yang kedua adalah bagaimana JMC juga sangat menyambut baik apa yang menjadi harapan dari Kominfo. Ada sinergitas. Kami sudah berada di 24 provinsi, kemudian sudah ada 350 media cyber yang bergabung. Tentunya ini akan menjadi sebuah kekuatan yang akan bersinergi ke depan dengan Kominfo. Kami siap mensukseskan program pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Ada banyak hal yang akan disampaikan oleh teman-teman, akan bertanya. Oleh karena itu kami akan memandu ini dan mempersilahkan teman-teman yang ingin bertanya kepada Pak Menteri, mewakili Pak Menteri, silakan. Ya, Bang. Baik, Pak Agus, ya. silakan. Ya. Pak Agus, perkenalkan nama ya, supaya dari daerah mana ya. Terima kasih. Selamat siang, Pak Dirjen, Pak Widodo Muktio. Saya Agus, mungkin Mas Widodo lebih ingat saya Awo, teman saya di Solo, beliau. Ya, selamat siang. Ya. Ya, saya tertarik dengan pernyataan tadi Pak Dirjen mengatakan ada mekanisme ralat, mekanisme klarifikasi, mekanisme jawab yang tidak terwujud dalam media online. Nah, ini menurut saya dengan CMSI saya yakin ada Mas Teguh Santoso, Bang Marhaba, Bang Ilham, dan lain-lain yang cukup punya pengalaman. Saya kira kita perlu duduk bersama CMSI dengan Kementerian Kominfo, dengan Dewan Pers, untuk mencari. Syukur ada asosiasi lain yang mau masuk. Karena ini menurut saya ini mendasar sekali. Dan sifatnya sangat teknis. Jadi tidak bisa sebuah hak jawab atau bantahan atau klarifikasi atau ralat di online yang tidak nyambung dengan yang ini pada edisinya. Jadi menurut saya ini peran Kementerian Kominfo ini akan sangat vital dan saya yakin teman-teman JMSI siap untuk memberi masukan dan solusi yang ini. Itu aja Pak Dirjen. Baik. Terima kasih. Salam dari Semarang. Baik, terima kasih Pak Awo. Ya, langsung aja Pak Prof. Widodo ya. Langsung. Baik, terima kasih. Selamat ketemu lagi Mas Awo ya. Dulu di Solo ya. Salam. Semarang ya. Baik, terima kasih Mas Awo atas usulan dan juga partisipasinya. Kami senang sekali karena kami juga sudah sering diskusi dengan Dewan Pers. Problemnya adalah bagaimana kita meningkatkan kualitas media cyber kita agar supaya kondusif lah, membuat bangsa kita yang sedang punya masalah besar ini jangan sampai direpotkan dengan informasi yang kalau saya sering sebut informasi itu kayak makanan. Kalau kita mengolahnya menjadi makanan tidak sehat dan dimakan oleh masyarakat, itu juga perutnya akan tidak enak dan juga bikin sakit. Nah ini saya kira nanti mekanismenya seperti apa, ini penting karena memang sifat media cyber ini yang agak berbeda dengan media cetak, misalkan dengan media mainstream. Terima kasih. Saya kira nanti kita bisa komunikasi, apalagi nanti sudah setelah musyawarah ini ada kepengurusan yang mulai definitif ya. Dengan senang hati nanti Pak Awu
ketemu lagi Pak Awu. Saya kira itu komentar saya. Tentu sekali lagi ini membutuhkan duduk bersama, ngobrol bersama. Baik, tentunya Pak Menteri, pihak Kominfo sudah siap mengakomodir kita duduk bersama ya. Terima kasih. Yang lainnya silakan. Sulut. Gorontalo. Oke, Sulut. sabar. Sulut dulu ya, habis Sulut Gorontalo ya. Boleh. Silakan. Boleh. Sulut silakan. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Dirjen. Saya Jimmy Senduk, Ketua JMSI. Pak Jimmy Senduk, Ketua JMSI Sulawesi Utara. Begini Pak, kita ini kan bergerak di perusahaan pers, Pak. Wadah kita ini bergerak di perusahaan pers. Nah, di perusahaan pers ini kita mempunyai karyawan, termasuk di situ wartawan. Otomatis untuk menghidupi perusahaan pers ini, kita butuh iklan. Nah, di daerah-daerah seperti saya di Sulawesi Utara ini, peran Kominfo itu sangat penting berkomunikasi dengan pemerintah daerah dalam rangka alokasi-alokasi untuk pencitraan untuk media. Nah ini, iklan-iklan ini adalah satu bagian penting daripada perusahaan kita untuk menjalankan roda perusahaan. Nah, di Kominfo sendiri ada enggak parameternya itu untuk artinya membantu sepenuhnya di daerah-daerah untuk tidak terlalu men-skip untuk pemasangan iklan. Saya pikir itu aja Pak Dirjen. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Pak Dirjen, ini mungkin mungkin akan ada penambahan sedikit terkait dengan pertanyaan ini. Juga termasuk adalah bagaimana sebuah kondisi di daerah ketergantungan media atau perusahaan itu dengan advertorial, sehingga perlu ada penguatan. Silakan Pak Menteri, Pak Dirjen. Ya, baik. Terima kasih Pak Jimmy ya, Ketua JMC Sulut ya. Betul Pak, jadi memang kami sudah beberapa kali ketemu dengan Pimret dan bahkan pemilik media, baik media mainstream maupun media mainstream yang kemudian punya kombinasi di media cybernya atau media sosialnya. Poinnya memang COVID 3 bulan ini betul-betul sudah menguras kekuatan bisnis pers ya, bisnis media. Dan bahkan kalau ini sampai Juli bahkan Agustus nggak selesai kayak gini, ini bisa banyak yang berguguran, Pak. Itu kata para pemilik media besar bahkan ya di Jakarta. Dan cerita-cerita itu kemudian sampai pada kami, dan kami pun juga sangat memahami karena memang ini hampir semua sektor usaha mengalami situasi seperti itu. Termasuk juga yang diceritakan Pak Jimmy tadi, punya problem itu. Nah, kami di Kominfo ini memang secara eksplisit bukan satu-satunya media, bukan satu-satunya institusi. Kami di daerah punya Kadis Kominfo, baik di provinsi maupun kabupaten kota. Dan secara reguler juga kami punya media LPP, Lembaga Penyiaran Publik di provinsi, kabupaten kota, yaitu TVRI dan RRI. Bahkan sekarang ini kami juga sedang mendorong kantor berita antara yang di daerah-daerah untuk bisa memberikan diseminasi informasi. Nah ini memang akan sangat bagus kalau kita bisa berkolaborasi. Tapi kata kuncinya kalau dalam bisnis itu adalah trust ya. Trust. Jadi memang ini yang mari kita sama-sama, nggak mungkin kita hanya menunggu saja, kita harus buktikan tingkat kepercayaan institusi maupun masyarakat kepada media kita itu sejauh mana. Nah ini yang saya kira menjadi penting, dan memang kemarin kami juga diskusi antara Dewan Pers dan KPI. Nah, ini dua-duanya memang apakah kemudian media cyber yang sampai pada membuat kayak broadcast ya, kayak siaran, itu mesti juga masuk dalam tugasnya KPI misalnya. Ini memang sekali lagi tantangannya masih banyak Pak. Kami sangat paham ini dinamikanya, termasuk tadi yang terakhir dalam sambutan saya mengatakan kita perlu koeksistensi antara media mainstream dengan media virtual, dengan media sosial. Jangan sampai saling mematikan, tetapi bagaimana kita konvergen ya, terpadu kemudian menjadi media konvergen yang akhirnya saling menguatkan. Ini kalau pendapat umum saya ya. Jadi secara nyata memang itu terjadi
kami pun juga, karena di Jakarta ini yang mengeluh media besar-besar, Pak, kami nggak nyangka, ternyata media besar pun juga cash flow-nya itu sulit, Pak. Akhirnya mengulang-ulang, misalkan di TV ya, mengulang-ulang berita itu ya karena memang kalau harus setiap hari ganti, hanya muncul sekali, itu berat. Cost of production-nya nggak mampu. Nah ini saya kira termasuk kami Pak di Kominfo, kami ini juga semua dana dipotong Pak untuk COVID. Jadi memang serba repot ya. Kami sekarang ini kalau ditanya sudah nggak punya uang karena memang semua sudah dipotong untuk supporting COVID. Nah itu, tetapi lepas dari semua itu, yang penting kan semangat kita, komitmen kita bersama-sama ya. Ini jamaah ya. Kalau dalam bahasa Mega Shift tadi, bagaimana kita membangun empati bersama-sama. Saya yakin kalau Bapak Ibu nanti bisa bersama-sama dengan semua institusi yang ada di pemerintah daerah, saya yakin termasuk juga ini saya sangat berharap sekaligus, sebentar lagi kan kita ada event nasional yang sangat strategis, sangat penting untuk indikator demokrasi, yaitu pilkada, Pak. Nah, pilkada ini mari kita buat betul, jangan sampai nanti kita ini terjebak pada situasi yang mengurangi nilai kualitas media cyber kita. Ujiannya di situ. Karena memang kita memang lapar ya, nggak punya duit tadi ya Pak Jimmy tadi ya, bahasa sederhananya kan begitu. Tapi juga jangan sampai nanti perilakunya kemudian malah tidak mendukung kohesivitas sosial, tapi malah akan menjadi masalah kalau kita sekedar cari uang. Makanya saya senang kalau nanti tadi usulannya Pak Awu tadi juga begitu, bagaimana kita duduk bersama membangun orkestrasi bersama gitu ya. Memang ini butuh jangka panjang. Kalau dalam bahasa kami di kementerian kita membangun ekosistem ya Pak, ekosistem yang saling menguatkan. Mungkin pendapat saya begitu. Jadi koordinasi dengan dinas, koordinasi dengan media kami LPP di daerah-daerah, termasuk juga membangun trust masing-masing kita. Sebab siapapun mau pasang iklan kalau medianya memang dibaca banyak orang kan Pak. Tapi kalau nggak dibaca atau nggak dilihat banyak orang ya mesti nggak mungkin kita memasang di situ. Jadi ini win-win lah, win-win solution. Demikian Pak Mahmud. Baik. Tadi Gorontalo terpending, sekarang kita beri kesempatan kepada Gorontalo nih. Ya, baik. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ketua. Pak Dirjen. Halo. Ya, silakan Pak. Pak, saya Ridwan dari JMSI Gorontalo. Ya. Pak, mungkin walaupun sekarang dalam kondisi COVID, untuk ke depan, Kominfo itu harus memikirkan untuk akses internet gratis di masyarakat. Sebisa mungkin ada spot-spot tertentu yang masyarakat itu bisa mendapatkan internet secara gratis, akses. Kalau bila perlu sampai ke tingkat desa, kenapa? Karena seperti yang Pak Dirjen sampaikan tadi, kebutuhan internet sekarang, frekuensi itu sudah menjadi kebutuhan. Nah, seingat saya di Gorontalo ini ada program Kominfo lalu untuk mobile internet, apakah ini masih jalan atau seperti apa, tidak tahu gimana kondisinya sekarang. Kenapa? Karena media cyber itu ada hubungan dengan akses internet masyarakat terhadap fasilitas publik itu. Karena apa artinya kemudian kalau kita menyediakan konten itu, tapi masyarakat secara luas itu hanya kalangan tertentu saja yang bisa mendapatkan informasi yang disajikan oleh JMSI seluruh Indonesia. Itu mungkin saran saya Pak Dirjen, ke depan itu bisa dipikirkan dan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu didorong untuk sebisa mungkin mengalokasikan anggaran yang kebutuhan akses internet publik. Begitu, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya saran, ada yang lain mau bergabung, silakan. Oke, baik. Gusti, oke. Pak Gusti. Jawa Barat. Sebentar, habis Pak Gusti Jawa Barat ya. Silakan. Selamat sore Pak Dirjen. Dalam situasi, perkenalkan saya Gusti Yusri dari Kalimantan Barat. Dalam situasi COVID yang sudah mendera kita dalam 3 bulan lebih, mungkin 4 bulan, sebenarnya
kami ingin yang real gitu Pak. Apa insentif yang dapat kami terima dari pemerintah? Apakah itu kebijakan fiskal ataupun bentuk-bentuk lainnya? Pertama, yang kedua ini boleh tidak dijawab, Pak Dirjen. Saya melihat di ruang kerja Pak Dirjen ada 2 bendera merah putih, 2 di kiri, 2 di kanan, jadi ada 4. Apakah ini protokol baru, Pak? Pak Dirjen. Baik. Baik. Terima kasih Pak Gusti. Jawa Barat tadi sempat masuk. Jawa Barat silakan. Setelah itu Pak Dirjen akan menjawab. Kalau tidak ada, halo. Jawa Barat tadi masuk? Oke, tidak ada ya? Baik. Kita akan segera berikan kesempatan kepada... Assalamualaikum, nih dari Jawa Barat, Pak. Oke, silakan. Bung Sony dari Jawa Barat, silakan. Assalamualaikum Pak Dirjen, selamat sore. Ini saya tertarik dengan pernyataan Pak Dirjen mengenai pentingnya menyiapkan ekosistem buat media cyber supaya tidak saling membunuh dengan media yang lain, bahkan dengan media online, dengan media cyber yang lain mungkin. Perlu ada pendefinisian yang lebih, atau mungkin perlu ada blueprint, Pak, dari baik yang bisa dibicarakan antara pihak kementerian dengan organisasi-organisasi media cyber, dan itu harus diagendakan, Pak, tidak hanya sebatas wacana, termasuk dengan JMSI. Ya, sama dengan pemerintah menyiapkan ekosistem yang baik buat kalangan usaha di bidang lain, saya pikir untuk bisnis di media cyber pun harus disiapkan ekosistemnya, baik itu seperti tadi disampaikan lahan hidupnya, edukasinya, kesiapan infrastrukturnya, termasuk yang tadi disebutkan bagaimana memperluas jaringan internet ke seluruh Indonesia dan membuat harga kuota itu lebih terjangkau. Itu mungkin Pak kalau dari saya. Harapan saya intinya penyiapan ekosistem tersebut tidak hanya sekedar wacana saja, tapi harus jadi suatu agenda yang direncanakan. Tentunya dengan melibatkan organisasi-organisasi yang menghimpun media cyber. Baik. Terima kasih. Baik, Bang Sony. Sudah diterima. Baik, kita batasi 3 dulu. Ada dari Pak Ridwan terkait akses internet, sama seperti apa yang disampaikan oleh Bung Sony. Kemudian juga Pak Gusti adalah terkait insentif dari pemerintah. Silakan Pak Menteri. Suara Pak, suara. Baik, sudah ya Pak ya. Baik, jadi saya ingin memberikan respon kepada 3 penanya atau yang memberi masukan. Betul, memang kami sekarang ini dalam satu situasi yang berkolaborasi dengan semua stakeholder, termasuk juga kalau Kominfo saat ini sudah berkolaborasi dengan pemilik operating seluler ya. Dan perlu juga saya informasikan, ini yang sudah kami laksanakan, kami dengan Telkom itu khusus dengan COVID ini sampai membuat sistem peduli lindungi untuk ngecek masyarakat dalam wilayah merah atau hijau atau kuning supaya kita tahu posisi kampung kita itu aman atau tidak misalkan ya. Ini untuk menjadi preventif kita supaya kita bisa tahu posisi kita terhadap COVID ini. Termasuk juga dalam konteks Wi-Fi, internet, ini data yang sudah kami himpun dengan semua Opsfel. Opsfel itu sudah memberikan bantuan kepada pemerintah atas desakan Kominfo. Itu per bulan nilainya luar biasa banyak ternyata. Ada 1,9 T per bulan. Itu bantuan wujudnya ada yang free, ada yang diskon, ada yang harga murah, dan lain sebagainya. Sehingga kalau akhir-akhir ini Bapak Ibu di handphonenya ada silakan belanja ini hanya dengan 10.000 dapat sekian giga misalkan.
itu adalah bagian dari upaya pemerintah bersama-sama dengan operating seluler untuk bisa menjangkau beban internet yang bisa lebih ringan. Sebab kalau misalkan sampai semua free, itu pasti nggak mungkin. Kenapa? Karena memang yang bekerja itu bukan pemerintah, tetapi mereka adalah perusahaan-perusahaan operating seluler yang tentu menjadi company juga. Tetapi kalau kemudian berkolaborasi, berkontribusi, itu menjadi bagian penting. Termasuk juga ini saya ingin sampaikan, pada saat 2 minggu yang lalu, kami akhirnya bekerja sama dengan Kemendikbud, memilih wilayah-wilayah mana yang banyak mahasiswanya, banyak siswanya, supaya pada saat pembelajaran daring, itu siswa juga terkurangi beban internetnya. Itu upaya-upaya yang disampaikan pemerintah dalam hal ini Kominfo. Dan ini bagian kolaborasi kami di kementerian, antara Kementerian Dikbud dengan Kementerian Kominfo. Nah, juga perlu saya sampaikan, memang kami juga belum 100% bisa mengcover. Indonesia ini luas sekali ternyata. Saya contohkan, misalkan kabel kita, kabel seluler kita yang di darat maupun di laut, itu sampai hari ini itu panjangnya sekitar 348.000 kilometer. Ini kalau nyabuin bumi itu sudah 9 kali sabuan. Dan kita punya 5 satelit, kita punya hampir 0,5 juta BTS. Ini kalau dibandingkan dengan negara lain yang kecil-kecil, apalagi tidak kepulauan, itu menjadi sulit dibandingkan. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa komitmen kita sebagai negara besar, negara kepulauan, gunung-gunungnya banyak, ini upaya yang sudah sungguh-sungguh kita laksanakan, termasuk juga pada tahun ini sampai tahun 2022, insya Allah, mohon doanya, kita juga akan mendorong pemerintah untuk memperbanyak infrastruktur. Dan di dalam infrastruktur itu tidak sekedar infrastruktur pasif ya, artinya pasif itu ada BTS-nya tapi belum dicantoli sama opselnya ya. Karena memang kalau yang BTS itu belum ada opselnya ya di situ hanya bangunan saja. Ini harus membutuhkan bisa berjalan untuk internetnya. Jadi mekanismenya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Tetapi kita juga paham bahwa sekarang ini dengan COVID ini menjadikan internet itu bukan barang mewah, ya, bukan barang mewah, tapi menjadi kebutuhan dasar kita semuanya. Oleh sebab itu, ini tadi ilustrasi saya kepada kita semuanya, agar supaya kita juga bisa membayangkan bahwa untuk bisa punya hubungan seluler, itu membutuhkan infrastruktur yang bisa lewat kabel, bisa lewat satelit, bisa lewat yang lainnya. Jadi ini berbagai cara yang kita laksanakan. Nah, kemudian yang terkait dengan insentif, ini sebenarnya banyak sekali Pak Gusti ya, Pak Gusti insentif-insentif. Ada yang insentif bentuknya bansos, ada insentif yang bentuknya kartu prakerja, ada insentif yang bentuknya biaya-biaya pendidikan dan lain sebagainya. Ada angka yang ratusan triliun, saya kira di tahap awal waktu kita baru kena COVID saja sudah 405 triliun, sekarang tambah lagi. Termasuk insentif pajak. Jadi UMKM sekarang ini ada keringanan membayar bunga pokoknya. Ada yang kemudian dimurahkan. Jadi banyak sekali, saya tidak hafal dalam kesempatan ini. Tapi poinnya memang sekarang tergantung ini tantangan kita untuk bisa menjadi kontrol sosial ya, social control. Sejauh mana apa-apa yang direncanakan di tingkat pusat itu bisa berjalan dengan baik di tingkat daerah. Makanya termasuk juga dalam pesan COVID ini, memutus mata rantai, Pak Presiden juga sudah mengajak kepolisian dan TNI untuk bisa mengawal. Karena memang sederhana sekali musuh kita itu, hanya tidak boleh tidak menggunakan protokol kesehatan, tapi kita kadang-kadang egois. Gitu ya. Dikiranya kalau kita egois itu kuat, padahal kalau kita kuat, ya teman kita, tetangga kita, saudara kita, itu yang nggak kuat. Nah, jadi ini satu situasi dari zaman kemerdekaan sampai hari ini ya baru kali ini ada satu peristiwa pandemi COVID ini ya. Sehingga saya yakin kita semua harus bersama-sama tidak egois, tidak saling menyalahkan agar supaya memang COVID ini segera berakhir. Dan termasuk juga di dalam kontribusinya kami juga punya literasi, Pak. Jadi di samping infrastruktur kami juga punya literasi. Di Kominfo ini ada kesempatan untuk belajar digital. Entah itu cloud, IoT, ya, cyber, dan lain-lain yang itu bisa diakses, bisa diikuti oleh teman-teman dengan
kriteria yang macam-macam. Ada yang program untuk mahasiswa, ada yang program untuk guru, ada yang program untuk SMA, anak-anak SMA. Silakan, pendek kata begini Pak, saya kira sudah zamannya kita mesti proaktif ya. Setelah di web kami, di web gugus tugas, kami juga sekarang aktif di gugus tugas, untuk bisa mendapatkan informasi-informasi sebanyak mungkin, tetapi yang menyehatkan, yang produktif. Termasuk juga silakan Bapak Ibu memberikan social control ya, melihat antara di pusat sampai di daerah. Karena pendekatannya basis kami juga komunitas. Kita bagus, tapi kalau di RT RW misalkan tidak membackup itu, ya jadi masalahnya di situ. Fenomena klaster itu kan juga fenomena sebetulnya masyarakat kita di kelompok-kelompok di pasar dan di daerah-daerah yang lain yang belum berjalan dengan baik. Ini agak bergeser karena tadi pertanyaannya insentif dan bagaimana sosial masyarakat kita respon. Sehingga kalau yang terakhir Pak Sony tadi mengatakan ekosistem media cyber, ini sudah kami laksanakan terus, termasuk kami kemarin di Hari Pers Nasional, kami mengadakan satu kajian bersama, duduk bersama semua pemilik pers ya, media pers untuk gimana ini solusinya. Termasuk juga ini menyangkut survival kita. Jadi bukan sekali lagi pemerintah memberi sesuatu, tapi juga ada masyarakat yang mengusulkan sesuatu, pemerintah mendiskusikan, kemudian bersama-sama. Pentahelik barangkali esensinya di situ. Tinggal nanti bagaimana, apakah yang mengerjakan adalah Opsel ya, operating seluler, atau pemerintah dalam arti APBN, atau juga dalam arti kolaborasi yang lainnya. Karena memang sekarang ini kan pentahelik itu akselerasi bersama-sama antara swasta, akademisi, kemudian komunitas, dan juga pemerintah, serta komponen yang lainnya yang terkait. Nah ini yang saya kira nampaknya jadi agak panjang. Nampaknya jadi, wah itu terlalu panjang. Tetapi memang sekarang ini yang menjadi catatan kita, semua kita sedang sulit. Semua kita sedang sulit, bahkan kalau yang beredar di medsos hari ini, Pak Presiden memberikan arahan kepada semua jajaran untuk bagaimana kita segera mengerjakan dana yang sudah dialokasikan pemerintah. Jadi persoalan birokrasi untuk mencairkan ternyata menjadi concern yang serius, ya, concern yang serius. Termasuk ngajak KPK, termasuk ngajak polisi, TNI untuk mengawasi itu. Jadi ini persoalan yang sangat kompleks dan ini membutuhkan kita semuanya saling membangun, termasuk kalau dalam bahasa saya sebagai orang komunikasi, memang media itu pilar demokrasi yang keempat. Yang ini saya kira penting keberadaannya. Demikian Pak Mahmud. Suara Pak Mahmud dinyalakan dulu mikrofonnya. Oke, baik, mohon maaf. Teman-teman, kalau masih ada, kita hanya buka satu sesi aja sekarang. Terakhir, Pak Menteri. Setelah itu, baik. Oke, nampaknya teman-teman baik. Pak Menteri, Pak Dirjen, mohon maaf. Pak Dirjen, tentunya kami berterima kasih atas kehadiran Pak Dirjen di tempat ini. Kami adalah disampaikan bahwa JMC dalam rangka Munas juga melakukan beberapa kegiatan, termasuk bagaimana kami belajar tentang penanganan COVID di Korea Selatan dan juga di negeri Cina, yang ini merupakan bahan masukan buat wartawan dan perusahaan pers di daerah. Dan kami bersyukur hari ini bisa ada kesempatan, tapi satu hal yang membanggakan bagi kami adalah bagaimana pihak Kominfo dapat membuka pintu untuk bisa duduk bersama dengan JMC untuk membahas masa depan bangsa ini. Tentunya seperti itu. Dan ada simbiosis mutualisme di antara Kominfo dan juga perusahaan pers ke depan. Jadi kami atas nama pengurus JMC Pusat berterima kasih kepada Pak Profesor Widodo Muktio yang sudah bisa berkenan hadir di tempat ini. Sekali lagi kami atas nama pengurus pusat berterima kasih dan salam juga kami untuk Pak Menteri. Terima kasih Pak Prof. Widodo. Ya, terima kasih Pak Mahmud dan teman-teman. Sekali lagi kami sangat terbuka untuk bisa sharing ya. Jadi karena ini baru sekali ketemu, barangkali masih wacana pemikiran-pemikiran, silakan kita nanti akan
ketemu, pokoknya kita ini tadi yang bendera dua kanan kiri ini ya, ini simbolnya. Selama kita masih merah putih, kita akan bersama-sama, Pak Gusti. Iya. Betul. Baik, Pak Widodo, terima kasih sekali lagi. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.